Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Hermi Laila Aprilia, di dalam pembelajaran matematika pada pagi ini. Nah, masih melanjutkan soal yang kemarin, lanjutan dari dasar-dasar matriks. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, nah apa sih syaratnya supaya matriks itu bisa kita jumlahkan ataupun bisa kita kurangkan? Nah, yang pertama, di sini matriks itu harus memiliki ordo yang sama. Masih ingat dong tentunya ordo itu apa? Iya, ordo itu adalah jumlah baris dengan kolom. Nah, itu mereka harus sama. Kemudian yang kedua, nah langkahnya tinggal menjumlahkan atau mengurangkan dengan elemen-elemen yang seletak. Oke, langsung masuk ke contoh saja. Nah, oke, bentuk umumnya. Untuk penjumlahan, nah misalkan seperti ini. Jadi ketika ada dua matriks, di mana ada matriks pertama dengan ordo 2 kali 2, yaitu A, B, C, D, dan yang matriks keduanya itu sama, ordonya 2 kali 2, di mana elemennya adalah D, E, F, G. Nah, ketika dua matriks ini dijumlahkan, kita tinggal menjumlahkan saja elemen-elemen yang seletak. Nah, jadi hasilnya sama dengan si A, di sini kita jumlahkan dengan si D, ya. Kemudian si B, otomatis dia seletak dengan siapa? Ya, dengan E ya. Jadi kita jumlahkan dengan E di sini. Kemudian yang C kita jumlahkan dengan siapa? Ya, kita jumlahkan dengan F, hasilnya pun berada di sini. Dan yang terakhir kita jumlahkan D dengan ya, dengan G. Nah, hasilnya pun di sini. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, lanjut dengan pengurangan. Begitu juga dengan pengurangan, kita tinggal mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Nah, yang A kita kurangkan dengan D. Nah, hasilnya juga berada di baris pertama, kolom pertama. Kemudian di sini, nah B dengan D. Nah, mereka berada di baris pertama, kolom kedua. Maka hasilnya pun juga ditaruh di baris pertama, kolom kedua. Kemudian yang di sini C dengan F. Nah, hasilnya pun juga kita taruh di baris kedua, kolom pertama. C dikurangi F. Kemudian yang terakhir D dikurangi G, yang mana terletak pada baris kedua, kolom kedua, maka kita hasilnya juga ditaruh di baris kedua, kolom kedua. Oke, next, lanjut ke contoh. Nah, misalkan di sini ada dua matriks. Matriks pertama dengan elemen 5, min 2, 0, dan 7, dan matriks kedua dengan elemen min 6, 0, 8, dan min 9. Nah, maka ketika kita jumlahkan, ya udah si 5 kita tinggal jumlahkan dengan min 6. Nih. Kemudian min 2 kita jumlahkan dengan 0. Kita taruh di sini. 0 kita jumlahkan dengan 8, taruh di sini. Dan 7 kita jumlahkan dengan min 9, ditaruh di sini. Sehingga akan menghasilkan ke 5 ditambah min 6 jadinya min 1. Min 2 tambah 0 jadinya, maaf ini min 2 ya. Oke, kemudian 8 dengan di sini 0 dengan 8 jadinya 8, dan 7 dengan min 9 jadinya min 2. Oke, lanjut. Nah, kalau dikurangkan juga hasilnya akan sama gitu. Tinggal kita kurangkan aja, bedanya cuma di sini. 5 dikurangi dengan min 6. Nah, kita taruh di sini. Min 2 kita kurangi dengan 0, taruh di sini. 0 dikurangi 8, taruh di sini. Dan 7 dikurangi min 9, taruh di sini. Sehingga akan menghasilkan 5 dikurangi min 6 jadinya 11. Min 2 dikurangi 0 jadinya min 2. Kemudian 0 dikurangi 8 jadinya min 8. Dan 7 dikurangi min 9, min ketemu min jadinya tambah ya. Oke, jadi kayak 7 ditambah 9 jadinya 16. Oke, Bu harap yang seperti ini sih kalian sudah paham semua. Oke, lanjut. Oke, ke contoh yang nomor 3 ya. Nah, di sini diketahui nih ada beberapa matriks. Ada matriks A yang berordo 2 kali 2, matriks B, matriks C, matriks D, dan matriks E. Nah, kalau kalian lihat si A, B, C ini ordonya beda dengan D dan E ya. Sehingga kalau A ditambahkan dengan D bisa nggak?
Nggak bisa dong, karena di sini ordonya 2 kali 2 dan yang D berapa di sini? Iya, yang D di sini 3 kali 2, karena ada 3 baris dan 2 kolom. Oke, di sini ada pertanyaan nih, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, berapakah nilai A dikurangi matriks B ditambah matriks C? Yang B ditambah D, yang C itu matriks A dikurangi B transpos, dan yang D itu jika D ditambah X itu sama dengan E, nah tentukan matriks X. Oke, kita bahas semuanya untuk mempersingkat waktu. Nah, yang A itu A dikurangi B ditambah C. Ya udah tinggal kita masukkan aja nih. Kebetulan si A, B, C ini kan mereka memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Sehingga bisa kita selesaikan. Oke, yang A kita masukkan, terus dikurangi B. Oke, kita masukkan, terus ditambah C. Oke, yang C juga kita masukkan. Next, tinggal kita operasikan aja. Yang 5, yang seletak, pokoknya kita operasikan dengan yang seletak ya. Oke, 5 dikurangi 1, lalu ditambah dengan 4. Taruh di sini. Kemudian min 2 dikurangi dengan min 4, ditambah dengan 9. Oke, kita taruh juga di baris pertama kolom kedua. Next, lanjut ke baris kedua kolom pertama. 0 dikurangi dengan 2, ditambahkan dengan min 8. Oke, kita taruh juga di sini. Baris kedua kolom kedua. Next, dengan yang terakhir, baris kedua kolom kedua. Oke, 7 dikurangi 0 ditambah dengan 3. Nah, kita taruh di sini. So, tinggal kita hitung hasilnya. 5 dikurangi 1, 4 ditambah 4 jadinya 8. Min 2 dikurangi min 4, nah min ketemu min jadinya plus ya. Jadi min 2 ditambah 4 jadinya positif 2 ditambah dengan 9 jadinya 11. Next, 0 dikurangi 2 ditambah min 8. Oke, ini min 2 ditambah min 8 jadinya min 10. 7 dikurangi 0, 7 ditambah 3 jadinya 10. Oke, lanjut, ketika ada D ditambah E, nah ini juga sama. Nah, kebetulan mereka sama-sama memiliki ordo 3 kali 2 ya, sehingga bisa kita selesaikan. Nah, yang 2 ditambah 3, nih taruh di sini, kemudian yang 1 ditambah min 4 ditaruh di sini, 11 ditambah 0 taruh di sini, 3 ditambah 15 ditaruh di sini, min 5 ditambah min 3 ditaruh di sini, dan yang terakhir 8 ditambah 1 ditaruh di sini. Nah, hasilnya tinggal kita jumlahkan aja, min 2 ditambah 3 jadinya 1, 1 ditambah min 4 jadinya min 3, 11 tambah 0, 11, 3 ditambah 5 jadinya 18, min 5 ditambah min 3 jadinya min 8, dan 8 ditambah 1 jadinya ya 9. Oke, nah kalau ini rada dimodifikasi sedikit, yaitu dimana B-nya itu kita transpos. Oke, masih ingat transpos itu apa? Iya, transpos itu jadi dipindahkan posisinya ya. Oke, A dikurangi B transpos. B-nya berapa sih? Nah, B-nya kan dia 1 min 4, 2, 0. Nah, jadi sebelum kita operasikan dengan dikurangi A, jadi si B ini kita transpos dulu nih. Oke, sehingga kan si barisnya jadi kolom. Sehingga min 4-nya kita pindah ke bawah dan min 2, dan si 2-nya di atas. Nah, oke, ini udah A dengan B transpos ya. Oke, next lalu kita hitung sama caranya yang seletak dengan seletak. Jadi si 5 dengan 1, kemudian min 2 dikurangi 2. Oke, 0 dikurangi 4, taruh di sini, dan 7 dikurangi 0, taruh di sini. Next, tinggal kita hitung. 5 kurangi 1, 4, kemudian min 2 dikurangi 2 itu hasilnya min 4, 0 dikurangi 4 hasilnya min 4, dan 7 dikurangi 0 hasilnya 7. Oke, next bagaimana kalau dia bentuknya seperti ini? Nah, ketika ada matriks D ditambah X sama dengan E, di mana si D dan E itu tadi udah diketahui ya, sehingga kita tinggal mencari nilai si X. Nah, ya udah ini tuh kita anggap seperti bilangan biasa gitu. Misalkan ada 5 ditambahkan dengan X sama dengan 7. Nah, bagaimana cara kalian mencari nilai si X itu? Oke, otomatis adalah yang sebelah sini si hasil 7 tadi kita kurangi dengan 5, begitu kan? Nah, ya udah tinggal sama aja, ini dikurangi dengan ini. Oke, caranya sama ya. 3 dikurangi min 2, kemudian 4 dikurangi 1, 0 dikurangi 11, taruh sini. 15 dikurangi 3, taruh di sini. Min 3 dikurangi min 5. Oke, dan hasilnya seperti ini. 3 dikurangi min 2, 5, dan seterusnya sampai 1 dikurangi 8, hasilnya min 7.
Oke, next. Nah, bagaimana kalau kita mengmodifikasinya dengan aljabar? Ada variabelnya gitu ya. Nah, tentukan hasil dari yang A itu 9A dengan min B itu ditambah dengan min 3 dengan B 6B. Dan yang B di sini ada matriks pertama dengan elemennya A dan 5 dan matriks kedua elemennya 4 dan 6B. Oke, jawabnya oke, tinggal kita jumlahkan aja di sini. Masih ingat pelajaran materi aljabar gitu. Jadi kalau dia variabelnya sama, berarti bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan gitu. Tapi kalau variabelnya berbeda, tidak bisa diapa-apain lagi. Oke, 9A ditambah min 3. Nah, berarti ya udah si 9-nya kita kurangi dengan 3 berapa? 6. Oke. Jadi hasil dari 9A dikurangi 3A adalah 6A. Next, min 6 ditambah 6B. Ya udah tinggal kita jumlahkan aja. Nah, kalau nggak ada angkanya gimana? Kalau nggak ada angkanya kita anggap dia memiliki angka 1. Jadi di sini sama aja min 1B ditambah 6B. Nah, hasilnya otomatis adalah positif 5B. Oke, next yang B. Nah, ada A5 dan dikurangi 4, 6B. Oke, langsung kita kurangi. A dikurangi 4. Nah, ingat karena di sini yang satu ada variabel dan satunya enggak, berarti mereka nggak bisa diselesaikan. So, sampai di sini aja. A dikurangi 4. Terus yang ini 5 dikurangi 6B. Nah, karena ini ada variabelnya, yang ini nggak ada variabel dan ini ada variabel, berarti sudah selesai sampai di sini. 5 dikurangi 6B. Oke, sekarang tentukan nilai A dan B jika 2A dengan matriks pertama itu isinya 2A dan A dan matriks kedua B dan B. Nah, ini mereka dijumlahkan itu menjadi 7 min 1. Nah, kalau seperti ini kita bongkar dulu ya. Kita bikin persamaannya. Kebetulan yang atas si 7 ini kan berarti hasil penjumlahan dari 2A plus B. Nah, kita tulis dulu nih. Oh, 2A plus B itu hasilnya 7. Nah, ini kita buat keterangan persamaan pertama seperti ini. Terus yang kedua di sini ketika A ditambahkan B berarti kan hasilnya min 1. Nah, kita bikin juga di sini. Kita tulis persamaan kedua. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengeliminasi. Nah, ini bebas ya. Kalian bisa pakai eliminasi dulu atau substitusi dulu gitu. Cuman kalau saya pribadi saya lebih menyenangi pakai eliminasi gitu. Terlebih di sini sudah memiliki variabel yang koefisiennya tuh sama, yaitu sama-sama 1, sehingga kan kita tinggal mengurangi aja untuk mengeliminasinya. Oke, jadi nah di sini ada yang sama, yaitu B dikurangi B, jadinya kan habis ya. Oke, lalu kemudian 2A dikurangi dengan A, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1A, dan 7 dikurangi min 1 hasilnya adalah 8. Jadi nilai A-nya di sini adalah 8. Nah, setelah eliminasi, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu lebih mudah kalau kita menggunakan substitusi. Nah, di sini A-nya kan sudah ketemu 8. Nah, kita bisa mensubstitusikan si A sama dengan 8 ini ke persamaan 1 ataupun ke persamaan 2. Namun di sini saya akan mencoba memasukkan ke persamaan 1 karena toh hasilnya akan sama saja. Nah, 2A ditambah B di sini kan sama dengan 7 ya. Dan A-nya di sini kita ganti dengan 8. Oke, jadi 2 dikalikan 8 ditambah B sama dengan 7. Berapa 2 kali 8? Iya, 16. 16 tambah B sama dengan 7. Jadi B hasilnya adalah 7 dikurangi dengan 16. Nah, seperti itu. Jadi sudah ketemu nilai A-nya 8 dan B-nya adalah min 9. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa bertanya by WA ataupun memberikan komentar di kolom komentar di GCR. Oke, demikian pelajaran hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Semoga tetap sehat dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.